Baiklah, untuk materinya mungkin ada yang sudah buka Classroom, yaitu tentang konsep dan naskah lakon teater modern, ya. Nanti Pak share juga PPT-nya atau PowerPoint-nya di sini. Ya, sebelumnya mungkin ada yang masih ingin bertanya kenapa gambarnya tidak diluncurkan lagi, karena kita seharusnya kita ada buka ya, buka di sana itu Bapak juga bisa menjelaskan lebih lanjut tentang gambarnya, karena sudah Bapak menjelaskan kalau menggambar itu harus praktek langsung. Langsung mungkin kita lanjutkan di kelas 12 nanti tentang gambar proyeksi nanti ya, gambar proyeksi. Karena kita sudah mendapatkan gambar perspektif ya, perspektif itu sebagai bekal kalian, siapa tahu ada yang ingin melanjutkan sekolah di teknik mungkin ya, teknik atau arsitek atau apa, nanti silakan itu sebagai awal bekal kalian untuk melanjutkan studi di teknik nanti ya. Baiklah, untuk materi sekarang kita lanjut dengan materi yang baru, mungkin yang terakhir, yaitu tentang apa yang Bapak bilang tadi, yaitu tentang konsep dan naskah lakon teater modern. Bapak langsung aja ke materi ya. Sudah kelihatan ya materinya? Sudah, Pak. Sudah ya, ya. Adalah ini konsep dan naskah lakon teater modern ya. Itu judul atau materi kita hari ini. Ya, pengertian naskah sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, ya. Pengertian naskah lakon. Naskah lakon adalah lakon yang dan cerita yang akan dipentaskan dalam sebuah teater, atau naskah lakon dibuat dengan tujuan untuk dipentaskan di atas panggung. Bentuknya berupa cakapan atau dialog dengan bahasa lisan yang komunikatif ya. Ya mungkin kalian sudah pernah nonton drama ya, sering menonton drama di televisi mungkin, atau menonton langsung baik itu di mungkin yang sedang nonton teater ya, karena di sekolah juga ada teater. Kalau kalian ingin melanjutkan di bidang acting mungkin ya, silakan nanti ada masuk ke teater ya. Lakon ditulis oleh seorang penulis naskah lakon berdasarkan apa yang dilihat, dialami, dan dibaca atau diceritakan penulis. Kemudian penulis merangkai atau rangkaian kejadian hingga mencapai puncaknya dan menemukan penyelesaian cerita. Ya, lakon ditulis ya oleh siapa? Seorang penulis ya. Jadi dalam sinetron atau naskah drama atau teater pasti ada seorang penulis ya. Tugasnya itulah membuat naskah lakon ya, naskah lakon atau naskah teater. Naskah lakon yang ditulis sebagai dasar untuk memproduksi film atau program televisi disebut dengan skenario. Yang mungkin sering nonton sinetron ya, di bawah pasti ada skenario atau film ya. Siapa skenario-nya, siapa pembuat apa, siapa yang menulis daripada cerita tersebut, pasti di sana ada disebut dengan seorang skenario ya. Ya, unsur-unsur naskah lakon.
tema cerita yang pertama adalah tema cerita. Agar cerita menarik, perlu dipilih topik sebagai contoh tema masalah keluarga, misalnya topik pilih kasih atau dan sebagainya. Ya, tema cerita itu mungkin bisa kalian. Seperti apa yang Bapak tugaskan nanti untuk sebuah drama atau drama monolog mungkin ya. Silakan. Agar cerita menarik perlu dipilih topik ya, topik apa yang kalian akan pakai nanti. Contohnya tema keluarga, topik pilih kasih atau tragedi atau pengalaman pribadi kalian. Mungkin punya pengalaman yang unik atau yang menarik mungkin ya. Pas ngapain silakan itu dijadikan sebagai drama monolog. Yang kedua, amanat. Sebuah sajian drama yang menarik dan bermutu memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton. Amanat apa yang disampaikan kalian sampaikan? Ya, amanatnya misalnya tentang sekarang COVID-19 ya, gimana cara penanganannya, gimana sebaiknya kita ngapain ya. Itu silakan. Mungkin temanya tentang COVID-19 nanti ya, silakan. Yang ketiga yaitu plot ya. Lakon drama yang baik selalu mengandung konflik, plot. Plot adalah jalan cerita drama. Plot berkembang secara bertahap yaitu sebagai berikut. Eksposisi. Tahap ini disebut dengan tahap pergerakan tokoh. Konflik dalam tahapan ini mulai ada kejadian. Komplikasi, kejadian mulai menimbulkan konflik, persoalan yang mengait-mengait tetapi masih menimbulkan tanda-tanda. Kemudian krisis. Nah, dalam tahapan ini dilakukan penyelesaian konflik. Nah, kemudian keputusan yang merupakan akhir daripada cerita tersebut. Nah, itu plotnya. Itu jalan cerita. Plot adalah jalan cerita. Dimana pertama ngapain, kedua ngapain. Nah, seperti nanti di dalam kalian buat drama, ya, drama monolog ya. Nah, karena kita tidak memungkinkan buat drama seperti dalam kelas beramai-ramai karena situasi seperti ini. Silakan sekarang buat drama, tapi tetap yang plot jalan cerita itu tetap ada. Ya, pertama ngapain, yang kedua ngapain. Nanti juga Pak akan share sebuah video gimana contoh drama monolog tersebut. Kita dulu. Ya, unsur-unsur nakal yang lain yaitu karakter. Ya, karakter. Karakter atau perwatakan adalah keseluruhan ciri-ciri seorang tokoh dalam drama. Ada tokoh berwatak sabar, ramah, dan suka menolong. Sebaiknya bisa saja tokoh berwatak jahat atau bisa juga tokoh berdialek suku tertentu. Nah, mungkin kalian sebagai contoh ya, sebagai contoh yang sering nonton Mahabharata mungkin ya, Mahabharata di sana banyak sekali ya tokoh-tokoh yang ditampilkan, ada tokoh jahat, ada tokoh sabar mungkin protagonis atau antagonis dan sebagainya. Ya, di sana kalian bisa siapa yang penyabar, siapa yang baik hati, siapa yang jahat ya, nah, siapa yang dan sebagainya. Ya. Yang kelima adalah dialog. Jalan cerita lakon diwujudkan melalui dialog dan gerak yang dilakukan oleh para pemain. Ya, dialog-dialog yang dilakukan harus mendukung karakter tokoh yang diperankan dan dapat menghidupkan plot tersebut. Nah, dialognya harus kalau kalian nonton drama ya, gimana dialognya, jalan cerita itu bisa dilakukan atau sesuai dengan skenario yang dituliskan ya, yang dituliskan. Ya, kemudian setting ya. Setting adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu adegan. Oleh karena semua adegan dilaksanakan di panggung, panggung harus atau bisa digambarkan atau menggambarkan setting yang dikehendaki. Penataan panggung harus mengesankan waktu dan menggambarkan suasana. Nah, setting ya, setting mungkin yang sudah pernah main di panggung atau main teater di panggung ya settingnya. Kalau settingnya di hutan mungkin ada banyak kayu ya atau pohon-pohon atau dan sebagainya, ada suara binatang mungkin ya, suara binatang atau suara apa, suara burung mungkin. Kalau settingnya di laut ya mungkin ada suara ombak ya, ada suara ombak atau suara angin ya. Nah, itu harus sesuai dengan plot cerita atau jalan cerita di mana setting tersebut akan dimainkan, misalnya suasana di laut atau di hutan atau di mana di pedesaan misalnya. Yang ketujuh, interpretasi. Apa yang dipertontonkan ceritanya harus logis ya. Dengan kata lain, lakon yang dipentaskan harus terasa wajar, bahkan harus diupayakan menyerupai kehidupan yang sebenarnya. Seperti tadi ya, karena suasana laut itu kayak benar-benar di laut ya, benar-benar di laut. Nah, mungkin
kita akan praktekkan, mudah-mudahan kita tetap muka nanti kita praktekkan di kelas 12. Nanti kalian akan buat sebuah teater ya, sebuah teater drama nanti yang kami akan cukup di dalam kelas saja. Ya, sampai sana dulu. Mungkin ada pertanyaan? Apa bisa dilanjutkan? Dilanjut? Tidak ada pertanyaan, Iya, Pak. ya lanjut ya. Ya, Lanjut. ya lanjutkan dulu. Ya, nah ini tugas apa yang akan kalian buat nanti adalah itu tentang drama monolog. Ya, sebelum kalian buat tugas, silakan Bapak jelaskan sedikit tentang drama monolog. Ya, ini sesuai dengan tugas apa yang akan kalian buat nanti. Pengertian drama monolog. Monolog adalah istilah yang diambil dari kata mono yang berarti satu dan log berarti ilmu ya. Ini beda ya, monolog itu kan satu dengan ilmu. Ilmu mungkin di sini ilmu teater atau drama ya, karena terkait dengan drama atau teater. Secara harfiah, monolog adalah suatu ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran. Nah, yang tadi di drama atau peran, di mana hanya dibutuhkan satu orang atau dialog bisu untuk melakukan adegan atau sketsanya. Nah, ini satu. Kalian akan membuat drama dengan satu orang ya, atau sendiri ya. Pasti mungkin yang senang nonton stand up comedy mungkin ya, dia sendiri ya, tapi cerita yang ditampilkan atau diperan itu dapat ya, kayak pantomim misalnya, itu dengan berupa gerak yang bukan drama. Nah, itu mono sendiri. Pasti itu tugas yang akan kalian buat nanti, buat drama tapi dengan sendiri atau mono. Dalam drama, monolog adalah suatu percakapan yang dilakukan seseorang atau seorang diri dalam suatu drama. Jadi hanya satu orang saja yang berbicara dan hanya dia yang bisa menentukan pokok bahasan lainnya. Percakapan tersebut juga disebut dengan komunikasi yang dilakukan oleh seorang atau satu orang, atau singkatnya berbicara sendiri, yang seperti stand up comedy kan berbicara sendiri, tapi kesan yang kesan disampaikan ditangkap oleh seorang oleh penonton ya, atau audiens ya, walaupun dia sendiri tapi kesan tema atau cerita yang ditangkap bisa diterima oleh audiens atau yang menonton tersebut atau menonton drama tersebut. Nah, ya, ini tugas yang akan kalian buat nanti. Nah, jenis monolog itu banyak ya. Jenis monolog itu banyak. Jenis monolog di mana aktor mengingat kembali cerita-cerita atau peristiwa aktual hidupnya. Monolog karakter biografi, jenis monolog yang mendorong karakter tampil dengan mengutamakan dialog dibandingkan dengan cerita. Ya, monolog